Jelang pembukaan Wisma Atlet sebagai rumah sakit khusus pasien corona, persiapan terus dilakukan. Saudara, salah satu persiapan yang dilakukan adalah memastikan pengamanan di kawasan Wisma Atlet. Beberapa pengamanan terlihat dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Seluruh kawasan di Wisma Atlet pun telah disterilkan. Salah satu persiapan Wisma Atlet untuk menjadi rumah sakit darurat khusus pasien corona adalah penyemprotan disinfektan di seluruh sudut Wisma Atlet. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas PMI Jakarta Pusat. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan di dua gedung Wisma Atlet Kemayoran. Kedua gedung ini yang nantinya direncanakan menjadi ruang rawat inap, ruang isolasi, dan instalasi rumah sakit lain. Ya, seperti tadi malam saya ditelepon sama Dandim untuk diminta PMI Jakarta minta bantuannya untuk penyemprotan disinfektan ini. Karena apa? Karena insya Allah besok itu akan diresmikan menjadi rumah sakit. Nah, sebelum masuk itu maka dibersihkan dulu semua, minta bantuan di PMI. Ya, otomatis clear. Kami sebagai PMI siap semua. Peralatan kami sudah siapkan semua, anggota kami sudah siapkan, dan hari ini kita 4 regu. Jurnalis Kompas TV Aulia Faradina berada di Wisma Atlet. Aulia, selamat sore. Kalau menurut Presiden, Sabtu malam sudah digunakan. Tapi situasinya seperti apa? Kepastiannya dibuka kapan? Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Kepastiannya dan situasi yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini tadi juga sempat kami konfirmasi ulang kepada pihak dari Kementerian PUPR bahwa target untuk pengoperasiannya rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19 ini adalah masih pada sesuai target, yakni pada Senin tanggal 23 Maret 2020 mendatang. Ini berarti tersisa tinggal 2 hari lagi persiapan yang dilakukan di Wisma Atlet. Dari pagi tadi juga terus dipersiapkan, mulai tadi ada dari sterilisasi oleh Palang Merah Indonesia, menyemprotkan disinfektan ke seluruh area di Wisma Atlet. Kemudian kalau yang kami pantau dari siang hingga sore hari ini adalah para petugas gabungan dari Kementerian BUMN, kemudian Kementerian PUPR, dan juga pihak swasta dan TNI juga Polri ini dilakukan pengawasan, kemudian sterilisasi, serta tadi kami lihat di Tower 7 sedang dilakukan pengemasan barang ataupun juga loading barang, memasukkan barang-barang medis, peralatan medis ke dalam Tower 7 yang akan menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Tadi barang-barang yang kami lihat seperti ada timbangan, kemudian juga alat bantu pernafasan yang nantinya sekiranya ini akan ditempatkan di ruang instalasi gawat darurat, dan juga beberapa peralatan operasional yang nanti akan mendukung proses administrasi di rumah sakit darurat ini. Dan juga dari seluruh tidak semua gedung di Wisma Atlet Kemayoran ini akan dijadikan rumah sakit darurat, yakni hanya ada 4 tower, yakni Tower 1, 3, 6, dan juga 7. Kalau bisa kami rincikan, untuk di Tower 1 ini adalah sebagai untuk markas para petugas medis dari dokter, perawat, dan juga yang lain-lainnya, dan berkapasitas 1.750 orang. Sementara itu untuk di Tower 3, kapasitas juga sama, sekitar 1.750 orang, dan ini akan dijadikan posko untuk para gugus tugas penanganan COVID-19 tempat mereka berkantor. Kemudian untuk tower yang akan dikhususkan sebagai rumah sakit darurat ini adalah 2 tower, yakni tower berwarna kuning dan juga jingga, yakni tower 6 dan juga 7. Misalnya di tower 6 ini dari lantai 1 hingga 24 akan dijadikan ruang rawat inap dan juga ruang isolasi untuk para pasien yang terinfeksi COVID-19. Kapasitasnya juga sama, yakni 1.750 pasien. Nah, sementara untuk di tower 7 ini ruangannya lebih banyak dan juga daya tampungnya lebih banyak, yakni sekitar 2.000, dapat menampung sekitar 2.400 pasien. Dengan misalnya di lantai 1 itu akan dijadikan instalasi gawat darurat, kemudian di lantai 2 akan dijadikan ruang intensive care unit atau ICU, sementara untuk di lantai 3 akan menjadi ruang refreshing atau ruang untuk pemulihan para pasien. Sementara dari tower 4 hingga dari lantai 4 hingga ke lantai 32 ini akan dijadikan ruang rawat inap ataupun juga ruang isolasi untuk para pasien. Dan untuk saat ini juga di Wisma Atlet masih terus dilakukan persiapan, mulai dari pembersihan dan juga memasukkan barang-barang peralatan medis ke ruangan ataupun juga ke bagian tower yang akan dijadikan rumah sakit penanganan untuk COVID-19. Kemudian rencananya besok Menteri dari PUPR yakni Basuki Hadi Mulyono akan datang langsung ke Wisma Atlet ini untuk memantau bagaimana persiapan dan juga memantau bagaimana progres agar nantinya bisa dibuka sesuai target, yakni pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Riko. Baik, jadi alat-alatnya sudah dimasukkan, beroperasinya Senin tanggal 23 Maret. Aulia, Anda dapat info nggak? Ini kan kapasitasnya besar, petugasnya gimana?
Ya, untuk petugasnya nanti akan ada di Tower 1, sementara ini informasi akan di Tower 1, yakni untuk untuk seluruh dokter, kemudian juga perawat dan tim medis. Tapi untuk lebih detailnya nanti dokternya ini akan didatangkan dari mana, kemudian juga source-nya ataupun tenaga medisnya akan didatangkan dari mana, dan juga siapa saja, tentunya ini masih akan dirapatkan oleh secara rapat koordinasi oleh dari mungkin juga Kementerian Kesehatan, lalu juga Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR yang secara langsung menangani ataupun juga mempersiapkan rumah sakit darurat ini. Tetapi yang jelas informasinya adalah nanti rumah sakit ini pun bisa menjadikan alternatif bagi nanti ada pasien yang misalnya tidak dapat tertampung di rumah sakit lainnya, rumah sakit rujukan misalnya kapasitas sudah penuh, jadi nanti rumah sakit darurat ini bisa untuk menambah ataupun juga menampung pasien yang lebih banyak, sehingga ini adalah sebagai langkah pemerintah untuk menjamin bahwa fasilitas kesehatan ini akan terus disediakan untuk memadai dan juga untuk disediakan untuk mengobati saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 dan juga sebagai langkah jaga-jaga apabila nanti ada ledakan jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Tentunya kita tidak mengharapkan itu, tapi yang jelas ini nanti terus dipersiapkan sesuai dengan standar penanganan kesehatan yang telah ditentukan dan dioperasikan pada Senin 23 Maret 2020 mendatang. Riko. Jurnalis Kompas TV Aulia Faradina dari Kemayoran, Jakarta.